Dalam pedesaan misalnya pemanfaatan sampah organik, atau di perkotaan pemanfaatan sampah non organik gitu ya. Terus contoh yang lain, kearifan lokal Jawa Barat misalnya sistem masyarakat di Kampung Naga. Kalau di kita banyak ya di Kota Bogor ya, kampung-kampung yang seperti ini. Kalau ini kan Kampung Naga. Di kita kan ada kan, ada kampung tematik, ada kampung batik, ini kan kearifan lokal. Atau tadi yang berupa produksi makanan, ada dari talas, dari pala, produksi yang lain dari batik gitu ya. Kalau Papua sistem masyarakat di Lembah Baliem ya. Oke, kalau ini SMK ya. Bisa saja sih eksplorasi seni Pranata atau betul-betul harus SMK. Oke, selanjutnya yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya ini ya, menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekolah. Contohnya yang kisahnya Bu Mondang tadi ya, itu bisa masuk temanya Bhinneka Tunggal Ika. Bangunan jiwa dan raganya. Nah, ini mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja. Gitu ya, yang tadi saya ceritakan juga. Kalau ini hanya satu, tapi kalau sekolah itu bisa beberapa sekaligus gitu ya. Oke, ini yang kelima, suara demokrasi. Tadi kita sudah bisa menangkap gitu ya, contohnya untuk pemilihan ketua OSIS. Berikutnya, rekayasa dan teknologi, membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekolah ini. Kemudian yang terakhir, kewirausahaan, membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Ya. Itu tema-temanya. Kemudian teman-teman, ini ada dimensi. Kemudian dimensinya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari dimensi ini ada elemen yang kita ambil. Jadi berapa elemennya minimalnya? 6. Berapa elemen yang diambil? Oh, 3. 3 kebanyakan? 2 ya. 2 saja, misalnya kita mengambil tema ininya, dimensinya ini, temanya nanti kita tentukan sendiri, kemudian ambil elemennya 2, misalnya elemen akhlak pribadi dengan akhlak kepada alam, misalnya seperti itu ya. Nah, nanti yang menjadi indikator pencapaiannya supaya kita bisa melakukan assessment, lihat di uraiannya. Gitu ya. Di uraiannya kan ini ada integritas, kemudian ada merawat diri secara fisik. Lihat di sini, berani dan konsisten menyampaikan kebenaran. Nah, ini nanti yang akan dijadikan indikator pencapaiannya. Jelas ya? Jadi nggak marah-marah. Kita juga nggak marah gitu. Nggak mencari apa ya, kalau harus dinilainya apa ya, ini sudah ada. Asal teman-teman nanti tepat memilih untuk dimensinya, kemudian memilih elemen, memilih sub-elemen, ini sudah ada indikator untuk penilaiannya. Gitu ya? Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Ini elemennya, sub-elemennya dengan uraiannya. Ya. Yang ketiga, dimensi gotong royong. Ada elemen yang dipilihnya, ada 3. Ini sub-elemennya yang dipilih. Ya. Dimensi mandiri. Elemennya hanya ada 2, ini sub-elemennya. Kemudian yang kelima, dimensi bernalar kritis. Ada 3 elemen. Kemudian dimensi kreatif. Ini yang terakhir, ada 3 elemen. Gitu ya? Jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu mengarang bebas. Semuanya sudah ada panduannya. Semua sudah ada tata caranya. Kan memang gitu ya. Harus ada diberitahu gini kan, ini udah mulai terbuka. Untuk menyusun modul proyeknya, ada yang mengadaptasi atau memodifikasi modul. Jadi kita adopsi modul orang lain, kemudian kita memodifikasinya, mengadaptasi dan memodifikasi. Caranya bagaimana? 1, identifikasi dulu modul yang kita adopsi itu, gitu ya. Kemudian modifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah ini. Yang terakhir, selaraskan.
Iya. Gitu ya. Itu kalau kita mau mengadaptasi. Ini juga Yang X-ray-nya, ini software kedua, ya. merancang modul secara mandiri. Ya, kalau sudah saja kita sih merancang modul sendiri.